Selamat datang di channel kebijaksanaan dan channel kemanusiaan ya, channel yang selalu mengutamakan yang benar ya, tidak mengutamakan materialistis, tidak kedudukan, tidak mengutamakan itu keduniawian, tidak mengutamakan kekuasaan dan harta ya. Jadi mengutamakan kebenaran di hadapan Sang Yang Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa ya. Saya sampaikan ini ke spiritual tanah Jawa yang memang betul-betul asli, bisa tembus pandang, tidak dicampur dengan ajaran asing ya, tetap konsisten dengan ajaran Jawa ya. Jadi seluruh spiritual tanah Jawa itu harus menunjukkan ini nasihat atau masukan ya, jangan ditelah mentah-mentah. Ini nasihat saya yang paling utama. Jadi harus menunjukkan suatu kebenaran ya. Jadi di tanah Jawa itu banyak mencari sabdo palon ya. Sabdo palon dicari ya orangnya ya. Jadi ketulusan itu tunjukkanlah. Jadi perluaslah ilmu pengetahuan ya. Jadi saya sudah membuka kitab-kitab lontar-lontar ya juga ya, seperti yang lain-lain juga ya. Jadi saya dengar di Google, YouTube ya. Jadi untuk teman-teman saudara-saudara saya spiritual sejati di tanah Jawa ya. Ya. Jadi carilah orang yang memang betul-betul ketuhanannya betul nyata ya. Dia betul-betul didatangi Tuhan ya, supaya Anda juga seperti itu. Jadi buka YouTube. Jadi banyak yang mencari sabdo palon tuh, ada yang non agama lokal, ada yang beragama luar Jawa Bali mengungkap sabdo palon ya. Jadi saya ingin kebenaran sejati, ingat itu. Jadi yang asli tanah Jawa masih memeluk keyakinannya. Saya sampaikan di sini, satu ada kitab ya, Siwa, Sadasiwa dan Paramasiwa ya, dari bawah itu. Dua ada kitab yang satu itu Siwaismo ya keyakinannya. Itu dan yang Nirarto punya itu. Salah satunya ya. Yang kedua Vraspati Tatwo dari Empu Kuturan yang datang dari tanah Jawa ke Bali ya. Vraspati Tatwo itu juga menyatakan Sang Hyang Widi ya disembah di Bali. Di alam atas lagi Sang Hyang Tayo beliau ya, dan yang paling atas beliau Sangkan Paran-Paran ya, begitu. Itulah dari bawah ke atas ya, Sang Hyang Widi disembah di Bali, yang turun dari Sang Hyang Tayo di alam tengah, dan kemudian di alam sumbernya itu di alam Tuhan yang asli Sangkan Paran-Paran, yaitu di Vraspati Tatwo dibikin oleh Empu Kuturan sendiri. Nah ada juga kitab dari Sang Yang Tunggal, kemudian Said Anwas ya, Said Anwar apa Said Anwas itu, maaf ini. Itu ditelah lah, setelah itu baru Nur Cahya ya ke bawah, dari atas ini ke bawah ya. Sang Yang Tunggal turun lagi sebagai Said Anwas, turun lagi Nur Cahya, turun lagi Nur Cahya ya, turun lagi ya adalah itu seperti yang lain ya. Ini metode luar Jawa Bali punya. Ini saya maksudkan bukan untuk negatif ya, thinking, bukan untuk bermaksud negatif menghina, ini bukan. Artinya ini ditelah agar spiritual tanah Jawa yang asli menelah sebanyak-banyaknya pengetahuan ini ya. Seperti juga Ismoyo Jati turun jadi Ismoyo, turun lagi dan sebagainya, itu Ismoyo begitu. Itu Jawa kuno itu yang punya. Seperti Danghyang ya, para Danghyang ya, asalnya dari Ratu Danghyang. Ratu Danghyang ini asalnya dari Sang Hyang Tunggal ya. Sang Hyang Tunggal itu tidak ada di Jawa Bali, di bumi. Jadi Sang Hyang Tunggal yang asli itu ada di alamnya ya. Tolong buka mata batin kalau betul-betul memang murni ya. Buka mata batin, buka betul-betul, hati-hati menilai dan berbicara, menyampaikan ya, ini solusi. Jadi pembicaraan saya ini jangan ditelah mentah-mentah, kita sama-sama membuka mata batin yang sesungguhnya begitu ya. Nah ada juga dari pengetahuan lain ya, itu
seperti nilai ketuhanan yang disabdakan oleh pemimpin orang suci yaitu Resi Narada. Yaitu Resi Narada ini menurunkan pengetahuan kepada Resi Vyasa 5.000 tahun yang lalu. Jadi 5.000 tahun yang lalu Resi Vyasa menulis semua yang maha lengkap kitab suci Weda. Semua kitab suci Weda ditulis oleh beliau 5.000 tahun yang lalu. Ini kemudian dibimbing oleh Resi Narada. Ya. Resi Narada ini mengungkapkan nilai ketuhanan 3 juga ini. Ya, dari awal yaitu Salokya Mukti, yaitu Tuhan datang kemudian kembali ke alamnya. Samipya Mukti yang kedua, Tuhan bersama-sama manusia itu sendiri. Ya. Kemudian Ekatwa, yaitu Tuhan memberikan karunia kepada manusia, badannya bersinar seperti Tuhan. Ya, itulah 3 pokok ajaran Narada, Narada Muni atau Narada Resi Narada. Ya. Resi Narada ini mengungkap 3 ajaran Tuhan ini, ya, Salokya Mukti, Samipya Mukti, dan Ekatwa. Itu tahapan manusia dalam berketuhanan. Tuhan datang kepada manusia, kemudian pulang ke alamnya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan bersama-sama manusia. Yang tingkat kedua. Kemudian ketiga, manusia itu betul-betul dikaruniai badan seperti Tuhan. Nah, inilah ketiga tahapan ini juga. Yang saran saya terpenting adalah keluhuran dijaga, saudara-saudara di Jawa semua. Jangan mengutamakan materi, kedudukan, berbicara terus, mengungkap Sabdo Palon, mengungkap Ratu Danghyang, sehingga yang lainnya ikut juga. Sana sini bingung semua. Bingung semua, kasihan negara, kasihan umat manusia. Jadi kalau Anda betul-betul berimajinasi, betul-betul berketuhanan, melihat Tuhan itu, apalagi seluruhan dari Tuhan itu Anda dalami, Anda tahu, marilah kita jujur, ya, bikin di tanah Jawa spiritual yang asli untuk memang betul-betul keluhuran, berkumpul Anda dan samutlah yang memang benar-benar asli itu. Bikinlah suatu kelompok supaya menyambut orang yang benar-benar asli mendapatkan Sabdo Palon itu. Saya anjurkan seperti ini, ya. Jadi jangan Anda bicara terus, bikin channel YouTube dan sebagainya di tanah Jawa, tanah Bali, terus mengungkap Sabdo Palon yang tidak habis-habisnya, ya. Nah, sedangkan bencana alam di sana sini Anda tidak punya energi untuk mengumpulkan untuk tujuannya menyambut orang yang mendapatkan beban sangat berat ini. Ini beban orangnya ini yang bersama Sabdo Palon menyambut, karena dia 2 tahun menolak tugas ini. Ini sangat berat sekali, tidak segampang apa yang dibicarakan di YouTube, di Google, di Twitter dan sebagainya itu. Begitulah. Jadi ini untuk saudara saya di tanah Jawa yang betul-betul keluhurnya tinggi, janganlah terus berbicara tidak pernah putus-putusnya mengenai Sabdo Palon 500 tahun yang berjanji itu. Nah, jadi itu sebenarnya Ratu Danghyang itu mewakili Tuhan langsung, itu memutuskan alam semesta dan isinya. Terima kasih atas keluhuran budi pakerti semuanya. Inilah yang namanya penegakan budi pakerti yang bernalar. Ya, terima kasih. Ya. Maaf, rahayu, rahayu, rahayu. Jangan kata-kata saya ini ditelan mentah-mentah. Marilah kita bernalar, ya, berimajinasi terbuka, ya. Kita ini adalah kewruh budi yang sungguh-sungguh asli, ya. Terima kasih. Rahayu, 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 rahayu.